one fresh lemonade, no sugar, less ice gitu kan. Nah, aku nggak tahu, tapi pokoknya orang Malaysia. Nah, dia tuh ngulangin kata-kataku tapi pakai bahasa Cina. Nah, aku tuh kan nggak mudeng kan ya. Aman aku beli roti di toko roti bareng sama temanku. Tuh orang keturunan dari Cina juga. Ada perwakilan Malaysia itu dia Chinese Malaysia. Terus gue aja kalau dia ngomong pakai bahasa Indonesia mau ngetes diri sama Melayu nggak bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Oke teman-teman, di sini ada cuplikan video yaitu pengalaman Cindo yang lagi berkuliah di Malaysia. Dia sering disapa menggunakan bahasa Mandarin. Karena dia berwajah Cina, dia sering disapa menggunakan bahasa Mandarin. Tapi dia tidak tahu bahasa Mandarin karena kebanyakan Cindo pandai berbahasa Indonesia. Beda dengan Cina yang ada di Malaysia. Sebaliknya, dia tidak bisa berbahasa Melayu, tetapi dia lebih pandai menggunakan bahasa Mandarin. Untuk mengetahuinya, yuk kita simak cerita dia dalam video ini sampai habis. Hai, aku international student di Malaysia, nggak bisa ngomong Cina, dan aku bakal ceritain hal yang memalukan yang pernah kejadian baru-baru aja. Jadi guys, aku tuh baru-baru aja itu ke Mishui kan. Disclaimer dulu sebelum cerita, aku mau kasih tahu informasi kalian kalau misalkan aku tuh kuliahnya di International University, dan otomatis sekeliling lingkungannya itu kayak isinya tuh orang internasional, dan buat orang Malaysianya itu lebih sering ngomong pakai bahasa Cina. Nah, oke, mulai guys ceritanya. Jadi ceritanya tuh aku selesai kelas dan aku tuh lapar, pengen makan. Nah, habis makan kan aku haus, aku pengen diminum. Akhirnya aku pergi ke Mishui, karena di seberang tempat kuliah aku tuh ada Mishui. Waktu aku order Mishui, aku tuh pengen beli yang lemonade itu kan, fresh lemonade itu. Nah, aku tuh pengen nyoba nggak pakai gula, karena aku pengen ngurangin minum-minuman manis. Habis itu aku bilang, one fresh lemonade, no sugar, less ice gitu kan. Nah, terus si penjaganya itu kayaknya orang part time, aku nggak tahu, tapi pokoknya orang Malaysia. Nah, dia tuh ngulangin kata-kataku tapi pakai bahasa Cina. Nah, aku tuh kan nggak mudeng kan ya, aku tuh ya gak ngerti gitu loh. Pokoknya dia tuh kayak intinya tuh bilang gak mau sugar ya gitu, tapi pakai bahasa Cina. Nah, terus aku kayak, hah, sorry gitu kan. Terus aku nanya ke temanku, karena waktu itu sebelahku tuh temanku, terus temanku tuh kayak juga bingung kan, hah gitu kan. Terus aku baru ngerti kalau misalnya itu tuh bahasa Cina kan. Akhirnya aku bilang English please. Terus habis itu dia tuh kayak, oh sorry, I thought you were Chinese gitu kan. Terus habis itu kayak, itu malu guys, soalnya aku tuh kayak hah gitu. Terus akhirnya, nah di situ tuh posisinya lumayan antri, terus kayak ya aku malu aja guys, soalnya kayak aku tuh terus habis itu orangnya tuh ngira kalau misalnya tuh bisa bahasa Cina, ternyata aku tuh nggak bisa bahasa Cina. Terus ternyata padahal orangnya tuh cuma sekedar nanya no sugar ya gitu loh, cuma aku nggak ngerti boy. Pokoknya apa ya, Meyo apa gitu, nggak tahu guys, yang tahu bisa komen di bawah. Itu lumayan hal yang memalukan karena itu lumayan sering terjadi ke aku. Kalau menurut kalian nggak memalukan ya udah. Oke guys, segitu aja. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada cerita-cerita memalukan lagi, aku bahas cerita kalian. Hai guys, jadi aku international student di Malaysia, nggak bisa ngomong Cina, dan aku bakal ceritain kalian lagi cerita memalukan tentang aku, language barrier di sini. Jadi kejadian ini tuh tetap di Mishui juga. Pas itu tuh aku mau nyobain menu baru mereka yang pokoknya intinya tuh ada toppingnya. Pokoknya bla 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 bla, udah selesai pesen, terus tiba-tiba nomorku dipanggil, terus aku maju dong. Terus ternyata dia tuh ngomong pakai bahasa Cina sesuatu ke aku. Tapi tentu saja aku nggak ngerti, jadi aku langsung bilang kayak, hah? Terus dia tetap ngulangin pakai bahasa Cina. Terus aku bilang lagi, hah? Ingguan. Baru dia kayak nyadar kalau misalnya aku tuh nggak bisa ngomong Cina. Akhirnya dia kayak, oh, kayaknya dia tuh kayak mikir kalau misalnya aku tuh bisa ngomong bahasa Cina, atau dia mikir kalau misalnya aku orang Cina, nggak tahu. Terus baru ternyata dia tuh cuma nanya apa guys, ternyata toppingnya tuh habis, dan dia tuh mau nawarin mau ganti topping apa enggak. Tapi di situ aku tuh nggak ngerti sama sekali dia tuh ngomong apa ke aku. Dan kejadian ini tuh kejadian 2 kali, aku nggak tahu kenapa apesnya aku dan di orang yang sama guys. Beberapa hari setelahnya tuh aku kesana lagi dan nomorku dipanggil lagi kayak deja vu. Terus dia tuh bilang lagi pakai bahasa Mandarin dan aku nggak ngerti lagi, dan ternyata tuh sama, toppingnya tuh habis, mau diganti topping atau nggak sama sekali. Tapi dia tuh ngomong pakai bahasa Cina lagi dan aku nggak ngerti lagi. Ini kebetulan orang yang nanya ke aku tuh orang yang sama kayak yang kapan hari lalu yang aku tuh habis juga toppingnya. Terus dia tuh sampai paham kalau misalkan aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Aku bilang kayak Ingwen, terus dia bilang kayak, oh gitu. Dia baru nyadar kalau misalkan aku tuh orang yang kapan hari juga. Kayak deja vu nggak sih? Tapi nggak guys, tuh hari yang beda.
dan minuman yang beda tapi toppingnya sama-sama habis. Seharusnya kosakata yang dia pakai ke aku tuh sama kan, sama-sama kayak toppingnya habis, mau ganti topping apa enggak, tapi aku enggak ngeh sama sekali dia ngomong apa. Jadi aku kembali lagi dengan muka aku yang stupid ini bilang kayak hah. Terus akhirnya dia jelas lagi bahasa Inggris. Oke guys, sekian. Kalian punya nggak cerita dimana kalian tuh language barrier juga, karena dikira orangnya tuh kalian bisa bahasa itu, ternyata kalian tuh nggak bisa. Please yang tahu share guys. Hai guys, jadi aku international student Malaysia, nggak bisa ngomong Cina, dan ini adalah cerita memalukan dimana aku yang language barrier nggak bisa ngomong Cina di sini. Jadi kemarin-kemarin aku cerita pengalaman aku yang nggak bisa ngomong Cina di Mishue kan. Nah kali ini aku bakal ceritain pengalaman aku waktu aku mau beli roti. Jadi ini tuh pengalaman aku beli roti di toko roti bareng sama temanku. Dan disclaimer, ini tuh bosnya toko rotinya itu tuh orang keturunan dari Cina juga. Mereka tuh suami istri, dan waktu itu tuh kita ke kasir, yang ngelayanin kita tuh istrinya, tapi di sebelahnya tuh ada suaminya. Nah terus aku sama temenku tuh mau bayarnya tuh bareng, terus yang ngelayanin kita tuh istrinya. Terus istrinya tuh nanya ke kita sesuatu pakai bahasa Cina, tapi aku sama temenku tuh tatap-tatapan, terus kita kayak hah gitu kan. Akhirnya suaminya tuh ngasih tahu ke istrinya kalau misalkan kita berdua tuh nggak bisa ngomong Cina, karena kita tuh sering ke toko roti itu, dan yang ngelayanin tuh yang seringnya tuh suaminya. Jadi suaminya tuh udah tahu kalau misalkan kita tuh orang Indonesia. Terus akhirnya suaminya tuh jelasin ke istrinya situasinya kalau kita tuh orang Indo tapi kita tuh nggak bisa ngomong Cina. Terus istrinya tuh ngomong pakai bahasa Cina sesuatu dari gerak-geriknya tuh, pokoknya dia tuh ngomong sama suaminya kalau misalkan aku tuh kelihatan kayak Cina banget, dan pokoknya kita berdua tuh kelihatan kayak orang Cina banget. Jadi gitu. Jadi dia kira kita tuh bisa ngomong Cina, ternyata tidak guys. Jadi semenjak itu akhirnya istrinya dan suaminya tuh tahu kalau misalkan kita tuh orang Indo yang nggak bisa ngomong Cina, tapi mukanya kita tuh kayak orang Cina, dan dikira kita tuh bisa ngomong Cina. Ternyata dia itu akhirnya ngomong pakai bahasa Melayu campur Inggris. Akhirnya dia tuh ngasih tau ke kita mau dibayar bareng-bareng atau pisah gitu doang guys, tapi kita tuh nggak ngerti. Sebenarnya masih ada cerita-cerita aku yang lainnya, tapi di lain video aja guys. Sekian, bye bye. Gue relate banget sama pengalaman ini. Dulu gue pernah ikut kompetisi gitu kan di China. Terus ada perwakilan Malaysia itu, dia Chinese Malaysia. Terus gue ajak lah dia ngomong pakai bahasa Indonesia, mau ngetes diri sama Melayu, nggak bisa dong. Cuma kebalikan, kalau di Indonesia belum tentu Chinese-nya itu bisa bahasa Mandarin, karena dulu gue sekolah di sekolah yang isinya Chinese. Terus mereka tuh banyak gitu loh yang setiap ulangan Mandarin tuh dapat 2, dapat 5. Bahkan pernah satu kelas tuh remedial cuma 3 orang, termasuk gue yang gak remedial. Cuma kalau di Malaysia mereka pasti bisa bahasa Mandarin gitu, ya nggak sih? Ya kebalik deh pokoknya. Oh, jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Oke, untuk teman-teman semua pasti pada tahu ya kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun enggak. Biasanya pakainya dialek Chinese aja. Contoh Hakka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Kecuali mungkin pernah kursus les bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school guys. Jadi sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian, dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin di kehidupan sehari-harinya. Untuk yang penasaran dan masih bingung vernacular school itu apa dan mereka itu gimana sistemnya, bisa langsung ke YouTube channel aku Sally Go, dan aku ada wawancara di situ salah satu teman aku yang adalah Chinese Malaysian guys. Karena berwajah Cina, Cindo ini sering disapa menggunakan bahasa Mandarin, dan anehnya bukan menggunakan bahasa Melayu, padahal di Malaysia bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.